Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak eksepsi atau nota keberatan 4 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada sidang putusan sela pada Rabu 26 Oktober kemarin. Keempat terdakwa itu adalah Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak. Dalam sidang yang digelar hari Rabu 26 Oktober 2022, secara berurutan Majelis Hakim membacakan putusan sela untuk Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Bunyi putusan sela untuk keempat terdakwa sama, yakni Majelis Hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan setiap terdakwa. Menimbang bahwa dengan dikesampingkannya seluruh keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa tidak beralasan, oleh karenanya haruslah ditolak. Menurut Majelis Hakim, jaksa penuntut umum menyusun dan membuat dakwaan sesuai aturan dan ketentuan. Hakim Ketua menyebut pihaknya sependapat dengan JPU bahwa dakwaan disusun secara sistematis, jelas, dan tegas. Sementara itu, Febri Diansyah yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Sambo dan Putri menyatakan menghormati putusan hakim yang menolak eksepsi terdakwa dan fokus untuk sidang pembuktian 1 November mendatang. Memang sejak awal kami menyerahkan putusan sela ini sebenarnya pada Majelis Hakim, jadi mempercayakan pada keputusan Majelis Hakim. Ada beberapa hal yang menarik sebenarnya yang disampaikan Majelis Hakim kalau kita cermati baik-baik. Jadi beberapa poin yang kami masukkan dalam eksepsi itu dipandang majelis akan diuji nanti dalam proses persidangan di pokok perkara. Nah, pada tahap itulah nantinya mulai dari persidangan minggu depan kita akan menguji fakta demi fakta dalam perkara ini untuk melihat dan mencari kebenaran yang sesungguhnya, karena ada begitu banyak perdebatan sebenarnya kalau kita baca dakwaan. Diketahui terdakwa dalam kasus ini sebenarnya ada 5, termasuk Barada Eliezer. Namun Eliezer tidak melakukan eksepsi sehingga tidak menjalani sidang putusan sela. Setelah keputusan sela, keempat terdakwa akan menjalani sidang pemeriksaan pokok perkara. Sidang lanjutan bagi Sambo dan istrinya Putri akan digelar pada Selasa 1 November 2022 dengan agenda pemeriksaan 12 saksi dari pihak keluarga Yosua Huta Barat. Tim Liputan Metro TV. Dan setelah eksepsi para terdakwa ditolak, babak selanjutnya adalah adu strategi dan juga bukti dalam sidang. Strategi apa dan juga bukti apa yang bisa dimaksimalkan baik dari kubu terdakwa dan juga kubu jaksa penuntut umum. Untuk mengulasnya sudah bersama kami pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar, selamat malam. Selamat malam Mbak Api. Iya. Ketika hakim menolak eksepsi Ferdy Sambo CS, berarti persidangan lanjut ke pemeriksaan saksi dan juga bukti. Menurut hakim, uraian peristiwa pembunuhan berencana terhadap Yosua sudah disusun dengan baik dalam dakwaan. Lalu apa yang bisa kita nantikan minimal di pekan depan? Oke. Setelah putusan mengenai eksepsi, kita masuk pada acara namanya pembuktian. Nah, pembuktian itu isinya adalah pemeriksaan semua saksi yang akan mendukung surat dakwaan atau ahli juga, atau bahkan terakhir adalah terdakwanya diperiksa. Dan terdakwa juga boleh mengajukan saksi-saksi yang menurut dia akan meringankan atau bahkan mendudukan peristiwa pada proporsinya umpamanya. Boleh, terdakwa juga boleh membawa saksi. Nah, yang sering kita sebut adalah saksi yang meringankan gitu. Meskipun kesaksiannya tidak meringankan juga gitu ya. Tapi sering disebut sebagai saksi yang meringankan. Nah, tetapi kalau saksi-saksi yang dibawa oleh jaksa untuk membuktikan surat dakwaan, itu pasti maksud saya pasti memberatkan terdakwa karena dia akan membuktikan dakwaannya. Iya, berarti kan ini perang strategi dan bukti. Apakah itu sudah terlihat kemarin juga antara dakwaan dan eksepsi? Sudah terlihatkah bahwa akan seperti apa nanti adu strategi dan bukti serta saksi ini? Iya, sudah terlihat di situ karena penggunaan eksepsi, terutama eksepsi itu ditekankan pada soal kaburnya surat dakwaan gitu. Karena kalau pada tempat dan waktu
itu agak sulit karena tempatnya memang di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian waktunya juga belum daluarsa gitu. Yeah. Jadi eksepsi itu mainnya di soal apakah dakwaannya kabur atau tidak gitu. Nah, tapi ternyata hakim berpendapat dakwaan itu sudah disusun secara lengkap dan sempurna gitu ya. Karena itu kemudian eksepsi ditolak dan masuk ke acara pembuktian. Yeah. Nah, acara pembuktian itu mulailah diberikan kesempatan kepada jaksa untuk membuktikan satu-satu dakwaannya. Apa yang dia sebut dalam dakwaan melalui serentetan saksi-saksi yang nanti akan diperiksa. Ditambah juga dengan menampilkan ahli juga untuk memperkuat keterangan-keterangan saksi itu. Kemudian akan ditampilkan juga ahli gitu. Yang pada akhirnya kemudian tersangka. Tetapi tersangka juga dia bisa minta waktu. Sebelum dia diperiksa, dia bisa mengajukan saksi yang meringankan. Yeah. Nah, jadi yang dia anggap akan meringankan dia, atau bahkan bisa menjelaskan duduk persoalan, mungkin saja bisa membantah dakwaan. Nah, meringankan dakwaan atau dia melepaskan dia dari dakwaan, itu juga bisa. Ya, artinya tergantung dia nanti membawa saksi-saksi yang mana. Adakah Anda lihat saksi yang bisa meringankan dalam kasus ini? Ketika kemudian memang sudah kurang lebih terdapat gambarannya dengan apa yang terjadi. Kalau pendapat saya agak sulit, ya agak sulit karena saksi yang meringankan kan pasti hanya akan berkisar pada kondisi terdakwa ketika melakukan perbuatan itu. Yeah. Bukan soal bahwa perbuatan itu sudah terjadi ya gitu. Yeah. Semua pasti mengakui saksi. Tetapi bagaimana kondisi terdakwa ketika melakukan perbuatan itu, mesti titik beratnya saya kira di sana nanti saksi yang meringankan itu. Nah, itulah keadaan-keadaan yang nanti bisa dipertimbangkan oleh hakim untuk meringankan atau memberatkan hukumannya. Iya, Pak Abdul, ada satu peristiwa, yaitu peristiwa di Magelang, yang menurut kuasa hukum itu penting menjadi suatu serangkaian mengapa kemudian pembunuhan berencana itu terjadi. Juga pembunuhan berencana itu terjadi. Oleh jaksa penuntut umum seakan-akan bagian itu tidak terlalu diberikan porsi yang cukup signifikan. Apa tanggapan Anda? Ya, saya kira jaksa berpendapat bagian awal dari peristiwa itu sejak di kota mana itu tadi? Magelang, tidak terlalu berpengaruh terhadap rencana pembunuhan, rencana yang dilakukan oleh FS itu, gitu. Ya, jadi mungkin menjadi penyebab, gitu. Menjadi penyebab kenapa timbulnya sebuah rencana, gitu. Ya, tapi tidak menjadi mungkin jaksa berpendapat bukan merupakan tempat bagian dari terjadinya tindak pidana. Gitu. Jadi tindak pidana mulai terjadi ketika ada perencanaan. Nah, dan rencana itu terjadi di Jakarta. Mungkin pendapat jaksa seperti itu. Tapi kuasa hukum melihat Magelang lah. Walaupun motifnya timbulnya di Magelang. Ya, kemarahan timbul di Magelang, motif timbul di Magelang, tapi rencana yang akan dilakukan mungkin jaksa berpendapat terjadinya di Jakarta. Gitu. Sehingga dia ketika menerapkan pasal 340 perencanaan itu dimulainya dari rencana yang dilakukan di Jakarta. Oke, nah untuk memperdalam nanti pembahasan kita, saya mengajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat. Kita tahu bahwa kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati akan menjadi kartu yang akan dimaksimalkan oleh pihak terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kita simak kembali pernyataan dari kuasa hukum kedua terdakwa berikut ini. Dalam konteks emosional, maka kita bicara soal apa yang men-trigger sehingga Pak Sambo kemudian bertindak begitu emosional. Maka sebagai rangkaian peristiwa yang terjadi di tanggal 7, yang terjadi di Magelang, itu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Saya perlu klarifikasi juga bahwa kejadian di tanggal 7 itu bukan dalam 15 menit itu kejadian yang sebelumnya. Jadi sebelum terjadi pertemuan yang disebutkan 15 menit tersebut, disitulah terjadi dugaan terjadinya KS tersebut. Nah, bagaimana KS ini bisa terjadi itu disaksikan satu oleh dua tadi yang saya sebutkan, saksi KM juga saksi S yang melihat keadaan Bu PC berada di depan toilet dalam posisi tergeletak, tubuhnya dingin, berkeringat dan seterusnya. Terkait dengan dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang tanggal 7 Juli, kami sudah mengidentifikasi ada setidaknya 4
bukti yang mendukung bahwa peristiwa tersebut ada. Kami tentu sangat antusias untuk bisa membawa ini pada proses persidangan, mengujinya secara terbuka, dan nanti jaksa bisa mengajukan bantahan dan majelis hakim nanti yang akan menilai bukti tersebut. Pak Abdul Fikar, ini menarik ketika kemudian apakah kasus dugaan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati bisa dimaksimalkan untuk meringankan hukuman? Ya, saya kira tidak ada tidak ada alasan ya ke sana, karena yang meringankan hukuman itu adalah ketika terjadinya tindak pidana itu, jadi keadaan-keadaan pada diri terdakwa ketika dia mau melakukan gitu. Apakah umpamanya dia melakukan itu dalam keadaan terpaksa atau dia dalam keadaan dipaksa oleh orang agar melakukan itu. Nah, itu keadaan-keadaan itu sebenarnya yang dapat memberatkan dan meringankan gitu. Tapi keadaan setelah itu tidak berpengaruh apa-apa gitu. Karena tindak pidananya sudah terjadi. Kejahatannya sudah terjadi gitu. Ya. Dan itu setelah ada akibatnya, ya kejadian setelah itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap berat ringannya hukuman terdakwa. Tetapi motif dan keadaan-keadaan ketika dia melakukan itulah yang akan dipertimbangkan oleh hakim. Gitu. Ketika ini soal kasus pelecehan seksual itu tidak masuk dalam dakwaan, apa kemudian bisa dibahas secara detail dalam persidangan? Mestinya bisa, karena mustahil sebuah perbuatan itu tanpa motif. Gitu. Sebuah perbuatan tanpa didorong oleh satu sebab yang menyebabkan orang itu kemudian memutuskan harus ditembak, harus dibunuh. Pak, iya kan? Itu harus ada itu. Mestinya ada tergambarkan itu gitu. Ya sayangnya meskipun tidak ada pelaporan, tidak ada visum dan lain-lain layaknya sebuah kasus kekerasan seksual. Ya, betul ya bahwa tidak ada visum dan segala macam, tapi biasanya visum itu ada ketika ada proses antara kematian dengan sebelum mati gitu. Jadi ketika ada penembakan, ada proses orangnya masih hidup, kemudian ada proses sampai ke kematian. Nah, biasanya visum itu akan menggambarkan itu gitu biasanya ya, dan sebab-sebab kematian gitu. Nah, tapi ini mungkin untuk kekerasan seksual juga diperlukan itu? Mestinya iya gitu, tapi kan ketika kita lihat dakwaannya tidak masuk gitu kan, soal pelecehan seksual sama sekali tidak masuk ke dalam perkara gitu, sama sekali tidak masuk sebagai bagian dari sebab gitu. Bahwa di persidangan terbuka itu ya salah satu motif terdakwa adalah karena mendengar ada pelecehan itu kemudian menimbulkan motif gitu ya, menimbulkan keinginan melakukan tindak pidana, itu ada di persidangan terbuka itu, fakta itu. Tetapi memang tidak dirumuskan di dalam dakwaan. Ya. Tidak dirumuskan, mungkin jaksa sudah menganggap cukup ya dengan peristiwa yang dia gambarkan, itu akan menggambarkan ada perencanaan dan ada tindakan dan ada akibatnya, nyawa yang hilang dari Yosua. Oke, Pak Abdul Fikar, ada juga beberapa hal yang menarik perhatian. Salah satunya adalah kembali Eliezer meminta maaf. Dan kali ini benar-benar ia mendatangi kedua orang tua dari Yosua, lalu meminta maaf. Seperti itu. Hal yang dilakukan, apakah ini bisa menjadi pertimbangan hakim dalam melihat sebuah perkara atau memutuskan vonisnya nanti? Ya, sebenarnya kewenangan sepenuhnya ada hakim mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan gitu. Tetapi hakim biasanya melihat kenapa seseorang itu membunuh, biasanya akan dilihat dari pola relasinya. Ada hubungannya apa gitu sampai orang ini membunuh orang ini kan gitu. Nah, kalau lihat kasus ini kan sepertinya tidak ada, iya kan? Tidak ada soal-soal yang secara pribadi kita nggak tahu apakah memang tidak ada, tapi di persidangan tidak terungkap. Ya, tidak terungkap bahwa ada motif pribadi gitu. Tidak terungkap itu. Nah, artinya kita simpulkan bahwa tidak ada motif sebenarnya gitu. Cuma karena diperintahkan saja kan itu motifnya. Nah, itu yang itu saya kira juga akan jadi pertimbangan hakim sepenuhnya. Gitu. Ketika kemudian apa yang dilakukan Eliezer meminta maaf, dan ini berarti kan anggaplah kedua kalinya permintaan maaf disampaikan oleh Eliezer dan mengatakan saya akan berkata jujur, saya akan membela Bang Yos, seperti itu yang disampaikan oleh Eliezer.
itu mendapatkan simpati minimal dari netizen dan juga masyarakat. Ya. Apakah akan mendapatkan hal yang sama ketika itu dilakukan oleh Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, meminta maaf kembali langsung kepada orang tua? Kita tahu bahwa nanti akan bertemu di pekan depan. Ya, saya kira sebagai manusia sebenarnya sih logis saja kalau dia minta maaf gitu ya, karena dakwaannya dianggap dia yang mendorong terjadinya peristiwa ini gitu ya. Tetapi apakah itu akan dilakukan dan kalau dilakukan bagaimana reaksi masyarakat ya itu saya juga belum mengerti. Pasti orang akan ada yang berpendapat minor juga. Ini pura-pura atau apa-apa pasti akan begitu gitu ya. Karena sejak awal memang tidak terlihat itu gitu. Bagian itu tidak terlihat gitu. Kita nggak tahu apakah karena kedudukannya yang kemudian menimbulkan pola relasi yang tidak seimbang dengan anak-anak buahnya itu gitu ya. Kita juga nggak tahu gitu ya. Tetapi seharusnya sebagai manusia ya mestinya itu dilakukan. Apa gitu. itu jadi bagian dari strategi penasihat hukum? Gini, bisa dipakai bagian dari strategi, tetapi menurut saya itu hal yang manusiawi gitu kalau itu dilakukan. Minta maaf pada orang yang kita sakiti itu kan sesuatu yang alamiah gitu, ya kan? Nah, kalau itu dilakukan dengan mengenyampingkan semua anggapan orang, saya kira itu akan baik. Gitu. Akan baik terutama untuk kesempurnaan seorang sebagai manusia gitu. Yang bersalah. Yang bersalah. Meskipun ya itu tadi bersalah itu tadi. Gitu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan diskusi ini, Pak Abdul Fikar dan pemirsa saat sidang dengan terdakwa Eliezer. Jalannya sidang bisa diakses melalui televisi, namun dengan suara yang dimatikan. Benarkah ini melanggar? Kita ulas sesaat lagi.